Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Sebelum kita menjalani hidup di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatkah kita tentang film yang berjudul Bodyguard yang dibintangi oleh Kevin Costner dan Whitney Houston? Sebuah film box office yang masih diingat sampai hari ini. Dikisahkan di situ bagaimana seorang bodyguard yang adalah pengawal dari seorang artis yang sangat terkenal menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan sang artis dari ancaman pembunuhan. Bodyguard adalah sebuah pekerjaan yang disewa untuk melindungi presiden, artis, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Tetapi kita tahu bahwa fakta menunjukkan tidak semua pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Ada kalanya mereka tidak bisa melindungi orang yang seharusnya mereka lindungi. Dalam Mazmur kita hari ini, kita ditunjukkan bagaimana pemazmur tidak menaruh percaya kepada manusia atau kepada para bangsawan, tapi dia menaruh pengharapannya, dia menaruh keselamatannya hanya kepada Tuhan semata. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa keadaan pemazmur sesungguhnya dia dalam keadaan yang tertekan, dia sedang dalam keadaan kesesakan. Itu dikatakan di dalam ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Lalu kemudian pemazmur juga sedang dalam keadaan yang tertolak oleh manusia. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita juga dalam keadaan sama seperti pemazmur ini. Ada dalam kesesakan, ada dalam tekanan, dan ada dalam keadaan penolakan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jangan mencari kepada pertolongan manusia, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah, carilah pertolongan hanya dari Tuhan saja. Sebab dalam Tuhan kita akan merasa aman. Nah, mengapakah kita harus menaruh pengharapan kita, pertolongan kita hanya kepada Tuhan semata? Ada 3 hal yang perlu kita lihat dalam Mazmur 118 ini. Yang pertama, sebab Tuhan itu ada di pihak kita. Dalam ayat 6 dan 7 pemazmur berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Luar biasa. Jadi pemazmur ini menaruh percayanya kepada Tuhan semata. Dia yakin bahwa Tuhan ada di pihak dia. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan berdiam di dalam kita. Dan Tuhan senantiasa mengawal kita, Tuhan senantiasa menjaga kita,
dan Tuhan senantiasa berada di pihak kita. Tidak dibiarkan oleh Tuhan kita jatuh tergeletak, tetapi Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita dalam segala hal yang kita hadapi. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 31, Rasul Paulus juga berkata, kalau Tuhan yang ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Haleluya. Yang kedua, sebab Tuhan adalah keselamatan kita. Dalam ayat yang ke-14, pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dalam bagian ini, Tuhan menjadi keselamatan bagi pemazmur ini. Dan inilah juga yang menjadi pengharapan kita, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Dan bukan saja keselamatan kita di dunia, bukan saja keselamatan kita dari para lawan kita, bukan saja keselamatan dari mara bahaya, tapi juga keselamatan kita kekal di keabadian nanti. Itulah sebabnya menaruh pengharapan kepada Tuhan yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhir nanti adalah sebuah pilihan yang bijaksana, pilihan yang tepat. Tidak ada seorang pribadi pun di dalam dunia ini yang sanggup menjamin keselamatan kita selain daripada Tuhan sendiri. Yang ketiga, sebab Tuhan batu penjuru kita. Dalam ayat 22 dan 23 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pemazmur ini menempatkan Tuhan sebagai batu penjuru. Kita tahu bahwa sebuah bangunan akan kokoh bila ada batu penjurunya atau batu pondasinya. Dan pemazmur ini dapat merasa aman, dapat merasa tenang, sebab Tuhanlah yang menjadi batu penjuru bagi dia. Nah, ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Rasul Petrus berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Luar biasa. Jadi rupanya yang dimaksud dengan batu penjuru tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, tidak akan goyah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Saat kita mengandalkan Dia, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Jadi hari ini, saat engkau sedang merasa sesak hati, saat engkau sedang merasa tertekan, saat engkau sedang merasa tertolak, jangan andalkan manusia, jangan mencari pertolongan kepada manusia. Datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Kita tidak akan dipermalukan. Haleluya, puji Tuhan.